Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Demikian dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita ini, Rasul Paulus menyampaikan sebuah pesan yang mengingatkan kembali tentang tugas pelayanannya dalam memberitakan firman Tuhan, di mana firman Tuhan atau Injil yang dia sampaikan dan beritakan bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam arti dia menyampaikan bukan berdasarkan kata-kata melalui pikiran atau pengetahuan yang dia miliki, melainkan dia menyampaikannya berdasarkan kekuatan oleh Roh Kudus yang sudah dianugerahkan Allah kepadanya. Dia benar-benar merasakan bahwa melalui Roh Kudus itulah yang memampukan dia untuk menyampaikan Injil di tengah-tengah umat manusia, dengan tujuan agar apa yang dia sampaikan dapat diakui, dapat diterima, menjadi bekal di dalam kehidupan. Dalam arti sudah memahami apa yang patut dilakukan di dalam kehidupan di tengah-tengah persekutuan, yang tentu semuanya yang dilakukan itu adalah atas kehendak Allah dan mempunyai manfaat yang begitu besar di dalam kehidupan jika benar-benar dilakukan, yang sumbernya tentu berasal dari Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentu semua adalah atas kehendak Allah, yang pasti ada dampaknya di dalam kehidupan apabila benar-benar mau mengikuti dan melakukannya. Inilah yang sekaligus mengingatkan kita kembali bahwa firman Tuhan yang sudah kita terima dan kita akui sebagai sebuah pengajaran yang sangat berguna dan bermakna dalam kehidupan kita. Karena melalui firman Tuhan itulah kita dimampukan untuk berbuat dan melakukan apa yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan Allah menghendaki kita melalui kasih dan anugerahnya yang selalu ditunjukkannya, yang tentu kita sudah merasakan bahwa Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi serta memberikan kekuatan bagi kita, itu adalah kalau kita mau dan kita bersedia untuk
mentaati apa yang sudah disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan. Namun sampai pada saat ini kita tentu harus tetap menunjukkan kesetiaan melalui keyakinan yang kokoh atau yang teguh bahwa firman Tuhan itu benar-benar bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jika kita diajak untuk menunjukkan ketekunan sebagai suatu ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan kehendak Allah, kita tentu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki dan menjalani kehidupan kita hingga pada saat ini. Pengharapan kita tentu Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita dan memampukan kita untuk tetap menunjukkan kesetiaan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Karena kita semua tetap dapat dimampukan, diberi kekuatan oleh Tuhan Allah dalam melakukan segala aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di sorga kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya untuk tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami tetap memohon kepadamu agar kami dapat memperoleh kekuatan di dalam kehidupan kami untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Itulah pengharapan kami ya Tuhan. Kuatkan dan lindungilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, orang-orang percaya dan semua anggota jemaat-Mu yang pada saat ini melakukan pekerjaannya. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati semua apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, sehingga mereka merasakan bahwa Engkau yang selalu melindungi dan menyertai hidup orang yang percaya. Begitu juga saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu ya Tuhan yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Kami mohon kepadamu Tuhan menunjukkan kasih-Mu sehingga mereka dapat merasakan betapa besar pemberian-Mu ya Tuhan, yang memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, sehingga merasakan sukacita di dalam perjalanan kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat semua anggota jemaat-Mu dan juga para majelis-Mu. Berkati dan lindungi Tuhan, berikan kesehatan, khususnya dalam tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Apapun yang direncanakan oleh gereja-Mu, kiranya itu kami sampaikan kepadamu karena Engkau-lah yang akan menunjukkan jalan yang terbaik, sehingga semua jemaat-Mu dapat merasakan sukacita oleh karena berkat yang Tuhan akan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya Tuhan selalu melindungi hidup kita dan menyertai kita dalam melakukan aktivitas kita. Shalom, selamat pagi.